Babak 91, Inkarnasi Surga, Putra Surga. Sejujurnya, bahkan di dalam hati Jiang Yuchan, dia akan menghubungi seorang pria misterius yang bisa membunuh Jenderal Abadi Zhou Xiongtian di alam bawah. Jadi selama 3 hari terakhir, dia hanya menanyakan kabar Chen Chang'an, tapi dia tidak datang ke pintu. Namun kini, rupanya tidak ada jalan lain. Hukum benua Kyushu berarti dia tidak bisa tinggal lama di benua Kyushu. Dia harus menyelesaikan semuanya lebih awal untuk mendapatkan apa yang diinginkannya. Melihat Gunung Feixian di depannya, Jiang Yuchan menekan kegelisahan di hatinya dan muncul di kaki Gunung Feixian. Kali ini, dia tidak dengan sengaja menahan kultivasinya, dan nafas abadi terpancar keluar. Monster di pegunungan segera merasakannya. Monster-monster itu ketakutan. Nafas peri. Keabadian lainnya akan datang. Apakah Anda datang ke sini untuk menyelesaikan masalah dengan senior Anda? Monster-monster itu sangat khawatir. Untungnya, yang membuat mereka sedikit lega adalah aura yang terpancar dari tubuh Jiang Yuchan tenang dan tidak ada niat membunuh. Dan Jiang Yuchan tidak sombong dan sombong karena dia berasal dari alam atas, tapi dia menjaga sikapnya sangat rendah, bagaimanapun juga dia telah menyaksikan kekuatan Chen Chang'an. Jika dia berani sombong di sini, bersiaplah untuk mati. Tolong beritahu saya, Jiang Yuchan, murid keluarga Jiang di Xuanwu Xianyu, meminta untuk bertemu dengan Anda. Wajah Jiang Yuchan asli dan palsu, melamun dan nyata, dan tidak nyata. Namun jika wajah cantik Jiang Yuchan terungkap di depan sekelompok monster, pasti akan membangkitkan obsesi monster yang tak terhitung jumlahnya. Monster-monster itu tidak berani mengabaikannya, mereka dengan cepat menyebarkan berita itu ke Gunung Feixian dan memberi tahu Chen Chang'an. Chen Chang'an sedikit terkejut mendengar berita itu. Tanpa diduga, ada makhluk abadi dari alam atas yang datang, yang tidak dia duga. Di sampingnya, Ling Baur sedang menggigit buah abadi Zuyan yang matang. Tuan, mengapa yang abadi datang ke Gunung Feixian? Chen Chang'an menggelengkan kepalanya dan menangkap ikan mas naga dari Xianqi. Tidak peduli untuk apa kamu di sini, jika kamu di sini untuk membunuhnya, bunuh dia. Tuan benar. Di alam tak terkalahkan, Chen Chang'an bahkan tidak mengkhawatirkannya. Kebetulan dia masih kekurangan sedikit nilai bidang ketika dia meningkatkan bidang yang tak terkalahkan. Di kaki Gunung Feixian, Jiang Yuchan menghela nafas lega dan memasuki Gunung Feixian dengan persetujuan Chen Chang'an. Ketika dia memasuki Gunung Feixian, dia berhenti tiba-tiba, keterkejutan yang tidak bisa disembunyikan di matanya yang indah. Peri, sangat kaya, sangat agung. Di bawah energi peri yang kaya dan agung ini, bahkan Jiang Yuchan pun tergerak. Xiandi, ini pasti negeri dongeng, meskipun itu adalah negeri dongeng keluarga Jiangku, energi peri di dalamnya tidak pernah sekaya dan semegah energi peri di Gunung Feixian ini. Pada saat ini, hati Jiang Yuchan dilanda badai. Harus diketahui bahwa keluarga Jiang adalah salah satu klan abadi teratas di domain abadi Xuanwu, dan budidaya tanah abadi yang mereka kuasai bahkan lebih hebat. Namun saat dia memasuki Gunung Feixian ini, dia merasa tempat ini luar biasa. Kualitas tanah abadi ini sama sekali tidak lebih rendah dari tanah abadi budidaya keluarga Jiang, dan bahkan kualitasnya berkali-kali lipat lebih tinggi. Bagaimana ini tidak mengejutkan Jiang Yuchan? Hal itu juga membuat Jiang Yuchan semakin penasaran dengan asal-usul Chen Chang'an. Sebenarnya ada negeri dongeng di alam kecil yang lebih rendah. Karena penasaran dengan Chen Chang'an, Jiang Yuchan pergi mendaki gunung. Tidak lama kemudian, dia sampai di luar kuil panjang umur. Senior, Jiang Yuchan berkata dengan hormat. Masuk. Suara Chen Chang'an terdengar. Jiang Yuchan menarik napas dalam-dalam. Sebelum dia melihat Chen
Jangan memusnahkan hantu abadi berambut hijau dengan satu gerakan. Jiang Yuchan tidak takut pada Chen Chang'an, dan hanya berpikir bahwa Chen Chang'an hanyalah serangan horizontal kecil abadi dari alam bawah. Namun setelah satu jurus Chen Chang'an untuk melenyapkan hantu berambut hijau itu, kini ia kembali datang ke Gunung Feixian. Dia benar-benar melihat bahwa Chen Chang'an memiliki negeri dongeng budidaya terbaik di alam bawah. Kekuatan semacam ini, dan latar belakang seperti ini, membuatnya tidak berani meremehkan Chen Chang'an. Bahkan di dalam hati Jiang Yuchan, Chen Chang'an telah menjadi inkarnasi Dao surgawi di daratan Kyushu. Jika surga tidak mengizinkannya, mustahil bumi abadi muncul di alam bawah. Dia, jika bukan inkarnasi surga, jadi, dia adalah putra Tiandao di daratan Kyushu. Kalau tidak, bagaimana dia bisa begitu kuat? Bagaimana bisa dengan mudah membunuh hantu berambut biru? Oleh karena itu, ada dua pemikiran di benak Jiang Yuchan saat ini. Chen Chang'an adalah inkarnasi dari Tao Surga, atau putra Tian Dao Sheng sendiri. Mendengar suara Chen Chang'an di kuil umur panjang, Jiang Yuchan tidak berani mengabaikannya dan memasuki kuil. Segera, dia melihat kolam peri di kuil. Chen Chang'an sedang memancing dengan pancing di tangan. Di satu sisi, api unggun menyala dan seekor ikan mas naga sedang dipanggang. Di sampingnya adalah seorang gadis kecil berperilaku baik dengan aura di sekujur tubuhnya, duduk di samping kolam peri, kakinya yang kecil dan halus beriak di air. Sedangkan untuk gadis kecil itu, dia sedang makan sepotong buah saat ini. Saat dia melihat buah ini, Jiang Yuchan terkejut. Buah abadi di wajah gadis kecil ini, dia sebenarnya sedang memakan buah abadi Zuyan. Saat ini, Jiang Yuchan mendengar suara lain dan membuang muka. Itu ekor kecil. Ekor kecilnya telah tumbuh lebih tinggi dan memiliki dua kepalan tangan. Dia bersandar malas di bawah pohon Zuyan abadi, menggemeretakan gigi sulung kecilnya dengan batu, dan ada beberapa batu buah Zuyan abadi di tanah di sebelahnya. Untuk mengetahui betapa berharganya buah abadi ini di alam atas, dia ingat dengan jelas bahwa ada lebih dari selusin buah abadi di Vientin Wonderland. Sekarang, semua buah Zuyan abadi di pohon ini telah dimakan dan hanya tersisa 3. Hati Jiang Yuchan berdarah saat melihat adegan ini, dan dia tidak tahu harus berkata apa. Untungnya, Jiang Yuchan menghela nafas lega karena masih ada 3 buah abadi Zuyan di pohon yang sama. Jika ketiganya dimakan, maka Jiang Yuchan benar-benar putus asa. Dia menarik napas dalam-dalam, mencoba yang terbaik untuk menjaga dirinya tetap tenang, dan berkata sambil membungkuk, "Saya Jiang Yuchan, murid klan Jiang di Xuanwu Xianyu, dan saya datang menemui senior saya hari ini." Pada saat ini, pancingnya sedikit bergetar, Chen Chang'an mengangkat tangannya, dan ikan mas naga lainnya keluar dari air. Saat itulah Chen Chang'an menoleh untuk melihatnya. Di alam tak terkalahkan, dia langsung memahami wajah Jiang Yuchan, dan tiba-tiba tercengang. Dia hanya bisa menghela nafas. Mata Phoenix-nya setengah melengkung dan tersembunyi di dalam damar, dan bibir merahnya penuh dengan buah ceri. Ada wanita cantik di alam atas. Tentu saja, jika Anda tahu bahwa Jiang Yuchan ini adalah yang terindah di domain abadi Xuanwu, maka itu adalah hal yang wajar. Babak 92, apakah kamu meremehkanku? Kecantikan Jiang Yuchan dan kecantikan Bai Yue adalah dua jenis kecantikan yang berbeda. Kecantikan seperti ini lebih seperti bawaan, dianugerahkan oleh Tuhan, tanpa celah. Keindahan Bai Yue, sebaliknya, sangat berbeda. Meski merupakan rubah iblis, namun memberikan perasaan lembah kosong dan anggrek yang tenteram, rasa ketenangan dari debu, terutama dari segi temperamennya yang tidak memakan kembang api manusia. Dengan apresiasinya terhadap kecantikan,
Chen Chang'an menatap Jiang Yuchan lagi. Bagus, bagus, 36D. Pada saat ini, ketika melihat ke arah Chen Chang'an, dia tidak menyangka bahwa Jiang Yuchan, yang pernah mengalami naik turunnya alam atas, sedikit gugup di dalam hatinya, dan dia tidak tahu apa yang dia khawatirkan. Saat ini, dia bahkan menyesal datang ke benua Kyushu. Segera, Chen Chang'an mengalihkan pandangannya dan bertanya, 3 hari yang lalu, apakah kamu yang membantuku? Di tubuh Jiang Yuchan, Chen Chang'an merasakan aura yang sama dengan hati sungai giok. Jiang Yuchan mengangguk dan berkata dengan nada meminta maaf, "Senior benar, akulah yang membantu, tapi aku tidak pernah berpikir bahwa kekuatan pendahulunya tidak terduga, dan aku tidak perlu membantu. Aku terlalu memikirkannya." Saat Chen Chang'an membuka mulutnya, dia merobek ikan mas naga yang ditangkapnya. "Sepertinya kamu tidak satu kelompok dengan peri hantu berambut hijau. Katakan padaku, ada apa denganmu di sini?" Jiang Yuchan memandangi ikan mas naga yang perutnya terkoyak, dan merasa sedikit ketakutan di dalam hatinya. "Senior, untuk apa ini? Bukankah menggunakan ikan mas naga ini untuk menghalanginya?" "Senior, saya datang ke sini dengan niat baik, dan saya sama sekali tidak memiliki pemikiran yang tidak masuk akal." Melihat Jiang Yuchan tidak berbicara, Chen Chang'an sangat bingung. "Apa yang terjadi denganmu?" Aku baik-baik saja, senior." Jiang Yuchan menjadi tenang dan berkata dengan sungguh-sungguh, "Senior, kali ini saya di sini untuk mendapatkan buah abadi Suyan. Saya harap senior dapat menukarkan buah abadi wajah penduduk dengan saya." "Oh." Chen Chang'an terkejut. Tanpa diduga, Jiang Yuchan ini melakukan perjalanan ribuan mil dan datang dari alam atas dengan tujuan untuk tetap berhadapan dengan buah peri. "Apa yang kamu lakukan dengan imbalan buah abadi Suyan?" Jiang Yuchan berkata, "Vitalitas leluhur abadi keluarga Jiang saya akan padam, dan buah abadi Suyan perlu disempurnakan untuk mempertahankan vitalitasnya. Jadi saya sengaja turun ke alam semesta, berharap untuk menukarnya dengan milik saya, pendahulunya. Saya harap para senior dapat melakukannya, dan saya ingin menukar alat abadi, obat-obatan abadi, atau batu abadi." Ling Baur di sampingnya sedang menggigit buah abadi Suyan dengan penuh minat. Tetapi ketika dia mendengar kata-kata Jiang Yuchan, dia berhenti dengan cepat ketika dia hendak berbicara, memandang kakak perempuan cantik ini dengan bodoh, dan kemudian melihat Suyan Xiaomuo di tangannya. Baru saja, kakak perempuan cantik ini sepertinya mengatakan bahwa dia bisa menggunakan buah abadi ini untuk ditukar dengan artefak abadi, obat-obatan abadi, dan bahkan batu abadi. Mendengar kalimat ini, Ling Baur merasa buah abadi Suyan di tangannya tidak harum. Dalam 2 hari terakhir, dia makan 5 atau 6. Jadi, bukankah 6 atau 7 artefak abadi akan hilang? Chen Chang'an juga terkejut dengan perkataan Jiang Yuchan. Dia awalnya mengira bahwa buah abadi Suyan ini hanyalah buah abadi biasa. Tanpa diduga, Jiang Yuchan datang ke alam bawah untuk bertukar, jadi sepertinya buah abadi Suyan ini bukanlah buah abadi biasa. Setelah Chen Chang'an mengeluarkan isi perut ikan mas naga, dia menaruhnya di atas ranting dan memanggangnya di api unggun. Dia tidak terburu-buru dan melanjutkan, "Jika Anda ingin menukar buah abadi Suyan, kursi ini tentu saja setuju dengan Anda, tetapi kursi ini memiliki satu. Saya ingin mengajukan pertanyaan juga." Jiang Yuchan kagum. "Senior, tolong bicara. Hantu berambut hijau itu berasal dari alam atas. Seberapa banyak yang Anda ketahui tentang dia?" Jiang Yuchan berpikir sejenak dan berkata, "Senior, saya tidak tahu banyak tentang peri hantu berambut hijau, tapi aku tahu siapa yang mengirimnya." "Siapa?" "Saint Martial Immortal yang mulia. Ceritakan padaku secara detail," kata Chen Chang'an. "Hari ini,
Dendam antara Chen Chang'an dan Yang Mulia Abadi Saint Martial tidaklah kecil. Yang Mulia Abadi Saint Martial itu pasti membenci giginya yang gatal dan ingin menyingkirkannya. Tepatnya, dia dapat mengambil kesempatan ini untuk mempelajari tentang Yang Mulia Abadi Saint Martial ini. Dan memberitahu Chen Chang'an semua yang dia ketahui tentang Yang Mulia Abadi Seng Wu. Dari mulut Jiang Yuchan, dia juga memiliki sebagian pemahaman tentang Yang Mulia Abadi Saint Martial. Dia memiliki sekte Saint Martial di domain abadi Xuan Wu kuat, dan dia dapat dianggap sebagai pembangkit tenaga listrik tertinggi di alam Yang Mulia Abadi. Namun, Chen Chang'an menghela nafas dan mengungkapkan kekecewaannya ketika dia mengetahui bahwa dia tidak bisa turun ke dunia nyata untuk menyelesaikan masalah dengannya. Yang Mulia Abadi Saint Martial pasti jauh lebih kuat dari dewa hantu rambut hijau itu. Jika Yang Mulia Abadi Saint Martial ini berada di alam bawah, berapa banyak nilai domain yang bisa dia peroleh dengan membunuhnya? Chen Chang'an tidak bisa membayangkannya. Kamu tulus sekali, ayo makan ikan bakar. Chen Chang'an menyerahkan ikan mas naga yang telah dipanggang sebelumnya kepada Jiang Yuchan. Jiang Yuchan merasa tersanjung dan dengan cepat berkata, "Tidak perlu, senior." Chen Chang'an melotot, "Apakah kamu melihatku?" Jiang Yuchan terkejut dan segera menangkap ikan bakar itu. "Terima kasih, senior." Chen Chang'an tersenyum. "Keahlianku masih sangat bagus. Setelah makan ikan, mari kita bicara tentang buah abadi Zuyan." Babak 93, Dupa Kekacauan, ingatan akan warisan yang tiba-tiba terbuka. Jiang Yuchan ketakutan dan makan ikan bakar. Ikan bakarnya rasanya enak. Awalnya, Jiang Yuchan tidak punya nafsu makan. Namun setelah gigitan pertama, mata saya berbinar dan nafsu makan saya melebar. Di sampingnya, Ling Baur menjilat ludahnya dengan mata terbuka lebar, ikan yang harum dan harum. "Tuan, muridnya ingin makan ikan bakar kedua." Pada saat ini, ekor kecil datang sambil memegang inti dan menggemeretakkan gigi sulung kecilnya. Dia juga ingin makan ikan bakar. "Apa terburu-buru? Ikan ini belum matang." "Tetapi guru, murid saya lapar." Setelah mengendus hidung kecil Kiong, Ling Baur tidak bisa menahan diri untuk tidak melihat ikan bakar di tangan Jiang Yuchan. Ikan bakar ini jelas dipanggang oleh tuannya untuk dia dan ekor kecil. Sang master melihat bahwa dia melupakan murid kecilnya, dan memberikannya kepada adik perempuan cantik itu, tanpa cinta. "Yahaha." Ekor kecil mengangguk. Chen Chang'an menjentikkan kepala Ling Baur. "Jika kamu berani bicara omong kosong lagi, aku akan menghukummu karena tidak makan selama 3 hari. Tuan, selir itu tahu itu salah." Setelah berbicara, Ling Baur segera menutup mulutnya. Ekor kecil di sampingnya melihat Ling Baur mengempis dan terkikik. Chen Chang'an memelototi Little Tail, lalu mengangkat Little Tail dengan jari telunjuk dan ibu jarinya. Ekor kecil, lucu. Little Tail berkedip, dan dengan cepat menutup mulutnya seperti Ling Baur. Chen Chang'an memandangi ekor kecil itu, dan sangat meragukan bagaimana tubuh sekecil itu bisa memakan buah abadi Zuyan itu. Sambil makan ikan bakar, Jiang Yuchan menyaksikan Chen Chang'an berkomunikasi dengan Ling Baur dan Xiao Tai. Guru dan muridnya rukun dan harmonis, dan tidak bisa menahan senyum. Rasa takut Chen Chang'an berangsur-angsur berkurang. Tiba-tiba, aroma misterius terpancar dari tubuh Chen Chang'an, karena Chen Chang'an tidak jauh darinya, dan Jiang Yuchan segera menciumnya. Dan ketika Jiang Yuchan mencium wangi ini, dalam sekejap, tubuh Jiang Yuchan yang sedang makan ikan gemetar, dan tindakan memakan ikan itu tiba-tiba berakhir, seolah kenangan yang telah berdebu selama bertahun-tahun tiba-tiba terbuka. Dia tiba-tiba mengangkat kepalanya dan menatap Chen Chang'an.
Terutama di mata Jiang Yuchan, saat ini penuh dengan keterkejutan, dan bahkan di kedalaman matanya, ada ketakutan yang belum pernah terjadi sebelumnya yang tersembunyi. Benar, itu ketakutan. Bahkan tubuhnya gemetar saat ini. Aroma ini, aroma ini. Awalnya, Jiang Yuchan menduga bahwa Chen Chang'an adalah titisan Tiandao, atau putra Tiandao. Tapi mencium aroma itu, hati Jiang Yuchan tiba-tiba mendapat jawabannya. Sekarang Jiang Yuchan akhirnya mengerti mengapa Chen Chang'an dapat memiliki Fang Xiandi ini di alam bawah, dan bahkan dapat dengan mudah membunuh peri hantu berambut biru Jenderal Abadi Zhou Xiongtian di alam bawah. Ternyata dia adalah. Saat jawaban di dalam hatinya akan keluar, suara Chen Chang'an terdengar. Kamu tidak apa-apa. Pada saat ini, Chen Chang'an, yang telah memberi pelajaran pada Ling Baur dan Little Tail, memperhatikan bahwa wajah Jiang Yuchan tidak terlalu bagus, dan tidak dapat menahan diri untuk bertanya. Aku baik-baik saja. Jiang Yuchan mencoba yang terbaik untuk menahan rasa takut di hatinya. Dia tidak bisa membiarkan Chen Chang'an menyadari bahwa dia telah menemukan identitasnya. Kalau tidak, kamu pasti akan mati. Bahkan jika dia memiliki banyak kartu penyelamat nyawa, didukung oleh keluarga abadi teratas di Xuan Wuxianyu, kartu di depannya ini pasti bisa membunuhnya. Namun, karena gelombang yang bergejolak di hatinya, aroma misterius yang terpancar dari tubuh Chen Chang'an menjadi semakin kuat. Jiang Yuchan hendak mencoba yang terbaik untuk menahannya, tetapi seluruh tubuhnya masih gemetar, dan seluruh tubuhnya bahkan lebih dingin. Bahkan suaranya bergetar. Saat ini, pikirannya kosong, dan hanya kenangan berdebu yang terbuka kembali. Sebagai putri kebanggaan keluarga Jiang, Jiang Yuchan telah mewarisi garis keturunan surgawi keluarga Jiang sejak dia lahir. Adapun warisan silsilah abadi, terdapat memori warisan yang erat kaitannya dengan wewangian misterius tersebut. Zaman kegelapan, Sang Buddha, tubuh iblis abadi. Dan aroma misterius ini memancar dari tubuh iblis yang abadi, dan ribuan makhluk abadi menyebutnya aroma kekacauan. 100.000 tahun yang lalu, di zaman kegelapan itu, Raja Iblis Buddha adalah satu-satunya penguasa langit dan bumi, menekan segala usia, terutama aroma kacau tubuhnya yang meresap ke seluruh 10.000 domain iblis, dan warisan dari setiap keluarga abadi di 10.000 domain abadi, ada catatan. Bukankah dia sudah mati? Kenapa ada di sini? Wewangian itu pasti wewangian yang kacau. Tidak mungkin salah. Itu dia, pasti dia. Era kegelapan adalah era ketika semua makhluk di alam abadi ketakutan dan putus asa. Hanya melalui warisan garis keturunan abadi, Jiang Yuchan, yang selalu tenang dan tenang, tiba-tiba menjadi sangat ketakutan. Dan para makhluk abadi yang benar-benar pernah mengalami zaman kegelapan, jika mereka mencium aroma kacau ini, ekspresi seperti apa yang akan mereka tunjukkan? Mendengar Jiang Yuchan berkata tidak apa-apa, Chen Chang'an terdiam. Jiang Yuchan, apakah kamu bercanda? Atau menurutmu aku buta? Selama siapapun yang tidak buta dapat melihat ketakutan Jiang Yuchan yang tak terkendali saat ini, wajahnya tidak berdarah, suaranya bergetar, dan tubuhnya gemetar. Katakan padaku, apakah kamu baik-baik saja? Babak 94, meskipun wanita ini cantik, sayang sekali dia sakit. Chen Chang'an mau tidak mau bertanya pada Ling Baur dan Little Tail, apakah kamu kedinginan? Ling Baur dan Little Tail menggelengkan kepala, cuacanya sangat hangat, suhunya cocok, dan sangat cocok untuk tidur. Mereka memandang Jiang Yuchan yang gemetar karena penasaran. Saya selalu merasa Jiang Yuchan saat ini sangat aneh. Chen Chang'an mau tidak mau bertanya lagi. Jiang Yuchan, kamu baik-baik saja. Senior,
Ada yang harus kulakukan, jadi aku pergi dulu. Jiang Yuchan buru-buru menghabiskan ikan bakarnya dalam 2 gigitan dan berkata dengan suara gemetar. Chaos Seng Siang, orang di depannya kemungkinan besar adalah makhluk tertinggi, taruhannya sangat penting, dia harus segera kembali ke alam abadi Xuanwu dan memberitahu keluarga tentang hal itu. Hanya saja sekarang, dia lebih mengkhawatirkan hidupnya sendiri. Hilang, Chen Chang'an sangat bingung. Apakah kamu tidak akan menukar buah abadi Zuyan? Wajah Jiang Yuchan tidak berdarah, dan seluruh tubuhnya berkeringat dingin. Terutama wajah cantik itu, saat ini, dia terlihat sangat pucat, dengan kepala menunduk, dia bahkan tidak memiliki keberanian untuk melihat ke arah Chen Chang'an. Sepertinya dia takut khawatir Chen Chang'an akan menyadari bahwa dia telah menemukan identitas Chen Chang'an. Ternyata asal-muasal para pendahulunya memang seperti ini. Orang-orang tidak bisa menahan nafas dalam-dalam, ini sangat menakutkan. Senior, katanya, ditukar. Jiang Yuchan buru-buru melepas cincin penyimpanan di jarinya, dan tanpa berpikir panjang, menghapus jejak indera abadi di dalamnya. Pra-senior, artefak abadi yang ditukar, obat abadi, dan tiket batu abadi semuanya ada di dalamnya, untukmu, semuanya untukmu. Chen Chang'an memandang Jiang Yuchan, yang tampak sakit, dengan ekspresi aneh, dan melangkah maju untuk mengambil cincin itu. Kamu tidak datang ke sini. Ketika Chen Chang'an datang, Jiang Yuchan sangat ketakutan hingga wajahnya menjadi pucat, dia mundur lagi dan lagi, berpikir bahwa Chen Chang'an akan membunuhnya. Ekor kecil dan Ling Baur saling berpandangan. Mereka sangat ragu, apakah tuannya melakukan sesuatu terhadap kakak perempuan cantik ini. Wajah mata berkedip, Chen Chang'an terdiam dan ingin bertanya. Cantik, apakah aku terlalu jelek untuk membuatmu takut? Tapi apakah aku benar-benar jelek? Wajah Chen Chang'an sedikit jelek. Saya bisa mengatakan apapun yang Anda inginkan. Aku tidak bisa bilang aku jelek. Pokoknya, dengan wajahku, aku rasa aku bisa membuat ribuan gadis terpesona. Jangan berpikir bahwa Anda cantik, Anda bisa merasa benar sendiri. Adapun Jiang Yuchan, yang takut dengan pendekatan Chen Chang'an, wajahnya tenggelam saat melihat Chen Chang'an. Dia gemetar hebat, dan hanya ada satu pikiran di benaknya, aku akan mati. Merasa sangat bersemangat, Jiang Yuchan menatap Chen Chang'an dengan lemah. Menghadapi keberadaan tertinggi ini, Jiang Yuchan hampir mati lemas, matanya menjadi gelap, dan dia pingsan. Chen Chang'an, Ling Baur dan Little Tail. Melihat Jiang Yuchan yang pingsan di tanah, mulut Chen Chang'an bergerak-gerak dan dia tidak berbicara. Dia tanpa sadar menyentuh wajahnya dan bergumam. Apakah aku benar-benar jelek? Jiang Yuchan hanya meliriknya sebelum dia pingsan, dan saat ini Chen Chang'an memiliki rasa keraguan yang mendalam tentang dirinya sendiri. Dia tidak bisa menahan diri untuk tidak melihat ke arah Ling Baur dan Little Tail. Baoer, ekor kecil, apakah itu jelek sekali bagi gurunya? Ling Baoer mengedipkan matanya yang cerdas, menggelengkan kepalanya dan berkata, Tuan, kamu tidak jelek sama sekali. Nyata, dia mengangguk dengan serius, memem. Little Tail juga mengangguk, ya hahaha. Sejujurnya, penampilan Chen Chang'an tidak jelek. Dia ramping dan mengenakan jubah putih. Meski penampilannya tidak tampan, ia juga bisa disebut tampan, lembut dan anggun, apalagi seluruh tubuhnya menunjukkan semacam ledakan. Udara berdebu, entah itu di Ling Baur, Little Tail, atau di monster, atau bahkan di hati orang luar. Citra Chen Chang'an adalah seorang guru abadi yang diasingkan. Jika dia tidak menunjukkan kekuatannya yang kuat, dia juga akan dianggap sebagai anak yang mengejutkan, berbakat, dan anggun.
Dari Lingbaur dan Little Tail, Chen Chang'an akhirnya mendapatkan kembali kepercayaan dirinya. Melihat Jiang Yuchan yang tidak sadarkan diri, dia sampai pada suatu kesimpulan di dalam hatinya. Meskipun wanita ini cantik, dia sakit. Hanya saja Chen Chang'an tidak menyangka yang abadi akan sakit. Chen Chang'an bersimpati pada Jiang Yuchan yang jatuh pingsan, menggelengkan kepalanya, dan diam-diam berkata kasihan. Saat ini, Lingbaur bertanya, "Guru, ada apa dengan dia?" Entahlah, seharusnya dia mengalami gangguan jiwa intermiten. Chen Chang'an menebak, meskipun Lingbaur dan Little Tail tidak memahami terminologi luhur Chen Chang'an, mereka sedikit memahaminya. Itu adalah Jiang Yuchan yang sakit. Lingbaor bergumam, "Tuan Guru, jika makhluk abadi begitu kuat, bisakah mereka juga sakit?" Chen Chang'an mengangguk dan menghela nafas. Bisakah makhluk abadi hidup selamanya? Menurutku tidak, tapi ada 8 penderitaan dalam hidup, kelahiran, usia tua, penyakit dan kematian, cinta dan perpisahan, kebencian jangka panjang, dan 5 yin tidak sejahtera. Wajar jika makhluk abadi mempunyai beberapa masalah. Begitu kata-kata ini keluar, di bawah kekuatan, penjelasan sejati dari Dao abadi, Lingbaur dan Little Tail segera menyadari arti mendalam dari Dao besar, dan mereka merasa sangat kagum. Master-master layak menjadi master-master, meskipun kata-katanya acak, mengandung makna Dao yang dalam. Chen Chang'an tidak tahu bahwa Lingbaur dan Little Tail telah belajar sesuatu dari kata-kata Chen Chang'an, tapi diam-diam dia berkata di dalam hatinya. Kasihan 36D ini, kasihan keindahan ini, sepertinya Tuhan itu adil. Babak 95, Pergerakan Wuzhu, 3 monster di kota raksasa. Salah satu benua Kyushu, Yunsu. Tempat ini dikelilingi awan dan kabut, air berkabut, mata air sejauh 10 mil, sungai sejauh 100 mil, pegunungan hijau dan danau di mana-mana, dan juga kaya akan ikan mas naga. Ledakan. Tiba-tiba, awan di langit tersebar dan kekuatan melonjak, seolah-olah ada raksasa menakutkan datang dari kedalaman Yunsu, dan arah yang ditujunya adalah keadaan hantu. Suara klakson yang tumpul dan jauh menembus langit dan bumi. Itu adalah kapal perunggu kuno yang besar, seperti gunung besar, lampu perunggu berkedip-kedip, berat dan menatap, membuat orang merasa tertekan. Di Yunsu, seorang biksu melihat kapal perunggu kuno ini. Seseorang berseru, "Itu adalah kapal abadi kabut emas penguasa Wushu." Kapal abadi kabut emas ini sepertinya sedang menuju ke negara hantu. Benar, kudengar setengah bulan yang lalu, ada seorang guru tak tertandingi di Guizhou yang memenggal kepala makhluk abadi, dan penguasa Wushu merasakan nafas Wushu Cauldron hari itu. Begitu kata-kata ini keluar, seseorang berseru, dikabarkan bahwa Wushu Ding tidak berada di tangan Yang Mulia Putri. Jadi, apakah Yang Mulia bersembunyi di negara hantu? Tentu saja, dan di atas haluan, sesosok tubuh sedang berdiri saat ini. Dia mengenakan pakaian Buddha emas, rambut pirang berkibar, berpenampilan tinggi dan tampan, dengan untaian relik tergantung di dadanya. Matanya tenang dan dalam, tangannya di belakang punggung, dia melihat ke kejauhan, dan berbicara pada dirinya sendiri, suaranya halus, tidak sedih atau bahagia. "Miao, aku akhirnya menemukanmu. Tuan tak tertandingi yang mengalahkan yang abadi, Chen Chang'an, sungguh menarik." Dalam sekejap, perahu perikabut emas menembus awan dan menghilang ke langit. Yunsu, kota megah tak jauh dari Gunung Perunggu kuno, kota ini sangat besar, luasnya puluhan ribu mil, dan memiliki belang-belang monumen, apalagi sudah berapa tahun berdiri. Di kota, para biksu sibuk dengan manusia, monster, setan, dan roh jahat. Saat ini,
Banyak biksu yang berkuasa di kota sedang mendiskusikan apa yang terjadi di negara hantu. Sebuah penginapan. Snakeni, Hong Yi, dan Tuo Baye duduk bersama, mendengarkan diskusi para biksu lainnya. Ketiga iblis itu memiliki mata yang berapi-api dan pemujaan. Mata Hong Yi kabur, dan matanya bersinar, Tuan Muda dan Dewa bertempur, tapi sayangnya saya tidak bisa menyaksikan penampilan Tuan Muda yang tiada taraf dengan mata kepala sendiri. Sayang sekali, si Zini dan Tuo Baye saling memandang dengan kagum, dan sangat menghormati Chen Chang'an. Snake membalas, saya tidak menyangka bahwa masalah anak laki-laki telah menyebar ke Yunsu. Anak laki-laki tidak ada bandingannya. Jika dia tidak berbicara, dia akan menjadi blockbuster. Kemudian, Snake memandang Tuo Baye dengan tatapan sangat iri. Di masa lalu, kekuatan Tuo Baye sebanding dengan mereka, tapi sekarang dia telah menjadi Yuanying immortal. Kekuatan tempur yang begitu kuat dianugerahkan oleh putranya. Peri, jauh di atas, di luar jangkauan. Tapi pada putranya, tampaknya peri memang seperti itu. Tuo Baye berkata dengan cemberut, Ularni, bagaimana kabarmu tentang berita tentang kepala sekolah sekte panjang umur? Kita harus menyelesaikan tugas yang diberikan putranya kepada kita. Yang terbaik adalah menemukan kepala sekolah sekte panjang umur di zaman kuno Gunung Perunggu, mengajar. Meski ada petunjuknya, tidak mudah menemukannya sampai ke bagian terdalam dari Gunung Perunggu kuno, apalagi kedalaman Gunung Perunggu kuno itu terlalu berbahaya, dan saya tidak berani menginjakan kaki di sana dengan mudah, belum lagi ada klan ular piton emas, anak suci ular piton. Wajah ular jelek. Dia berpikir bahwa dengan bakatnya saat ini, dia akan dihargai ketika dia kembali ke klan Piton Emas, dan kemudian ia akan membantunya menemukan kepala sekolah dari sekte panjang umur. Tanpa diduga, dia malah dikepung oleh klan Golden Piton. Dan semua itu karena bakat yang diungkapnya membuat klan Golden Piton merasa terancam. Jelas sekali, keberadaannya telah mengancam statusnya. Brengsek, tugas putranya tertunda, mata ular berkilat dingin, dan dia mengepalkan tinjunya. Kali ini, Tuo Baye, kamu dan Hong Yi datang tepat. Karena putra suci Piton surgawi dari klan Piton Emas ada di tengah-tengahnya, dan bocah nakal itu baik, maka bunuh dia. Aku akan menguasai klan Piton Emas sebagai secepat mungkin. Kekuatan seluruh klan pasti akan menemukan kepala sekolah sekte panjang umur di pegunungan 100.000. Tuo Baye mengangguk. Bagus. Belum terlambat, bertindaklah sekarang, kata Hong Yi. Meskipun Hong Yi saat ini baru datang ke Yunsu, dia tidak sabar untuk kembali ke Gunung Siwanda untuk menyaksikan penampilan tuan muda yang tiada taraf. Meski beberapa hari telah berlalu, namun di benua Kyushu, sensasi yang ditimbulkan oleh pemenggalan kepala makhluk abadi oleh Chen Chang'an tidak mereda. Sebaliknya, itu menjadi semakin intens, dan disembah oleh banyak biksu. Terutama di antara para pembudidaya wanita yang menyaksikan pertempuran hari itu, banyak dari mereka tertarik dengan penampilan Chen Chang'an yang tak tertandingi dalam menghancurkan makhluk abadi dengan satu telapak tangan, dan terpesona olehnya. Banyak juga biksu yang berharap bisa memuja Chen Chang'an sebagai guru. Pembangkit tenaga listrik yang tiada taranya, berperang melawan yang abadi, jika dia bisa dipuja sebagai guru, masa depan akan cerah. Oleh karena itu, terdapat banyak biksu di sekitar Gunung Siwanda. Mereka datang ke sini dengan harapan bisa bertemu Chen Chang'an lagi. Beberapa biksu berharap bisa memuja Chen Chang'an sebagai guru. Namun, 100.000 gunung berbahaya dan monster merajalela. Berdasarkan kekuatan mereka, jika mereka memasukinya sesuka hati, mereka mungkin akan mengalami nasib hampir mati. Adapun kekuatan utama di negara hantu, kecuali Sekte Sembilan Pedang,
kekuatan besar lainnya tidak bergerak, mereka juga tidak datang mengunjungi Chen Chang'an. Bagaimanapun, mereka semua tahu bahwa Chen Chang'an telah memprovokasi makhluk abadi dari alam atas, dan makhluk abadi dari alam atas tidak akan pernah menyerah seperti ini. Meskipun Chen Chang'an sangat kuat, mereka tidak boleh ada hubungannya dengan Chen Chang'an.